Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dede Apriansa, NPM 20082602441. Nah, di sini saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul virus. Nah, kita akan masuk ke yang pertama yaitu di pengertian. Nah, yang dimana virus ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu venom yang berasal dari racun ataupun yang berarti racun. Virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi eh, sel sel organisme biologis. Nah, secara umum virus ini merupakan partikel tersusun atas elemen genetik ataupun genom yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat ataupun DNA biasa kita sebut. Lalu ada namanya asam ribonukleat atau RNA yang dapat berada dalam dua kondisi yang berbeda. Kondisi apa saja? Yaitu ada kondisi intraseluler dan ekstraseluler. Nah, apa sih bedanya? Yaitu intraseluler itu dia berada di dalam tubuh inang, sedangkan ekstraseluler dia itu di luar dari tubuh inang. Lalu kita masuk ke susunan tubuh virus. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Di susunan tubuh virus itu yang pertama ada kapsid namanya. Kapsid adalah lapisan pembungkus tubuh virus yang tersusun atas protein. Nah, kapsid ini terdiri dari sejumlah kapsomer yang terikat satu sama lain. Nah, fungsinya itu, fungsi dari kapsid ini adalah yang pertama itu memberi bentuk virus, lalu dia itu sebagai pelindung dari kondisi lingkungan yang merugikannya. Lalu fungsi yang terakhir yaitu mempermudah penempelan pada proses penembusan ke dalam sel. Lalu ada bagian kepala. Nah, di sini bagian kepalanya. Di sini merupakan kepala virus yang berisi DNA, RNA, dan juga diselubungi oleh kapsid. Nah, kapsid yang hitam-hitam ini, nah ini kepalanya. Nah, ini tersusun oleh satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Lalu ada ekor. Nah, di sini sudah tertunjuk bagian ekornya. Serabut ekor adalah bagian yang berupa jarum dan berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Nah, ekor ini melekat pada kepala kapsid. Nah, struktur virus ada dua macam, yaitu virus telanjang dan virus terselubung. Nah, bila terdapat selubung luar ataupun biasanya kita sebut tuh envelope yang terdiri dari protein dan juga lipid. Lalu eh, isi dari virus ini terdapat di sebelah dalam kapsid berupa materi genetik ataupun molekul pembawa sifat keturunan yaitu DNA ataupun RNA. Virus hanya memiliki satu asam nukleat saja, yaitu DNA, lalu satu RNA saja, tidak kedua-duanya. Asam nukleat ini sering bergabung dengan protein yang disebut dengan nukleoprotein. Lalu kita masuk ke eh, klasifikasi. Nah, di klasifikasi virus, nah di sini tuh ada kita masuk di klasifikasi. Di situ tuh nama family ditandai dengan akhiran Viridae. Nah, nama subfamily diberi akhiran Virenae. Nama akhiran genus diberi akhiran virus. Dalam taksonomi virus berdasarkan kriterianya, di situ jenis asam nukleat ataupun DNA, RNA, berantai ganda ataupun tunggal. Lalu ukuran ataupun juga morfologi termasuk dalam tipe simetri dari kapsid. Lalu adanya enzim spesifik, terutama polimerase RNA dan DNA yang penting bagi replikasi genom. Lalu ada kepekaan terhadap zat kimia dan juga keadaan fisik. Lalu ada tidaknya terselubung, lalu banyaknya kapsomer untuk virus ixohedral dan juga diameter nukleokapsid untuk virus dari helikoidal. Lalu kita masuk ke bentuk dan ukuran virus. Nah, di sini. Nah, yang pertama itu di bentuknya itu dia itu ada bentuk bulat, ada bentuk oval, memanjang, silindris, dan ada juga yang berbentuk T. Nah, untuk ukurannya sendiri, dia itu berkisar 0,2 mikrometer sampai 0,3 mikrometer. Nah, itu unit pengukuran virus biasanya
dinyatakan dalam nanometer, lalu 1 nanometer adalah 1/1000 mikrometer dan 1/juta milimeter. Virus cacar merupakan salah satu virus yang ukurannya terbesar, yaitu berdiameter 200 nanometer, dan juga virus polio merupakan virus yang terkecil yang hanya berukuran 28 nanometer. Lalu gimana sih cara virus untuk masuk ke dalam tubuh manusia? Yaitu yang pertama itu caranya itu melalui oral ataupun dari makanan yang sudah terkontaminasi ataupun dari air liur dari yang sudah terkontaminasi seperti makanan ataupun eh, melakukan hubungan seksual melalui oral. Lalu juga ada namanya udara ataupun droplet transmission. Nah, jadi ketika udara sudah tercemar, terus juga terhirup oleh eh, manusia, itu bakalan masuk virus tersebut. Lalu ada dari direct inoculation. Nah, ini biasanya itu disebabkan dari gigitan serangga. Lalu ada sexual transmission. Nah, ini biasanya melakukan seks dengan orang yang sudah terpapar virus. Lalu ada direct skin contact. Jadi dari eh, kontak fisik, yaitu biasanya itu dari kulit yang sudah terkontaminasi dengan kita yang sedang terluka, mengalami luka itu bisa untuk terpapar virus. Nah, ini referensi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.